wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku doakan semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Welcome back to my channel di CPH by Madin 14. Cerita pengalaman hidup dari kawan-kawan semuanya. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata dari kawanku yang bernama Mira mengenai tantenya yang depresi. Kira-kira apa ya penyebab depresi dari tantenya tersebut? Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja cerita dimulai. Saat itu Mira adalah seorang siswi yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Selama ini Mira tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun karena kedua orang tuanya tersebut ada pekerjaan di luar pulau, jadi Mira dititipkanlah ke kakek dan neneknya. Di tempat ini Mira tinggal bersama kakek, nenek, dan tantenya Tante Cynthia. Nah, asal kalian tahu ya guys, Tante Cynthia adalah seorang wanita yang berusia 30 tahun dan terkenal killer ya di kalangan keluarga tersebut. Bulan pertama masih aman nih. Si Mira merasa bahagia tinggal bersama kakek dan neneknya. Nah, di beberapa bulan berikutnya muncullah tingkah laku dari Tante Cynthia yang terkenal killer tersebut. Ya, kadang-kadang dia berlaku yang kurang baik ya terhadap keponakannya. Tapi sebenarnya penyebab dari kelakuan yang kurang baik tersebut adalah depresi. Itu kata neneknya si Mira ya. Jadi kita flashback dulu ya ke masa lalu. Tante Cynthia adalah gadis yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Saat itu terkenal nih Tante Cynthia sebagai wanita yang paling cantik di daerah tersebut. Tante Cynthia di sana tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga kakaknya yang bernama Mas Rudy. Orang tua Cynthia, yakni mamahnya, menyewakan kos-kosan yang berada di dalam rumah tersebut. Karena kebetulan nih jarak dari rumah Cynthia ke salah satu Universitas X itu dekat guys. Universitas X adalah universitas terbaik di kota tersebut. Banyak nih mahasiswa yang ngekos di sana guys. Salah satunya ada seorang mahasiswa yang bernama Tio. Jadi Tio itu adalah mahasiswa yang paling ganteng di kampus tersebut. Orangnya pinter juga, ramah, baik, dan banyak temannya. Cynthia merasa jatuh hati kepada Tio dan akhirnya mereka berpacaran. Mendengar Cynthia dan Tio berpacaran, mamanya Cynthia seneng nih. Wah, bangga kali aku, anakku pinter nih milih pacar. Nah, mereka pacarannya sangat intens teman. Jadi saat itu walaupun Mira masih kelas 3 SMP dan pacarnya sedang berkuliah, si Tio merasa sah-sah aja. Yang penting mereka sama-sama suka. Nah, pada suatu hari, Mas Rudy, yakni kakaknya Cynthia, ingin meminjam sesuatu dari Cynthia. Dia masuk ke kamarnya Cynthia tanpa mengetok pintu karena melihat pintu kamar Cynthia agak terbuka dikit nih guys. Masuklah dia Mas Rudy. Pas dilihat, kalian tahu di dalam ada siapa? Benar sekali, ada Tio. Cynthia dan Tio sedang bermain Uno di dalam. Mas Rudy dengan wajah memerahnya, dia pingin meluapkan amarahnya kepada Tio. Kenapa memperlakukan adikku kayak gitu? Tapi dia tahan dan dia akhirnya balik badan menuju ke mamahnya. Sampaikanlah hal tersebut kepada mamahnya. Tapi kalian tahu respon mamahnya apa? Ya sudahlah Rudy, biarin aja. Toh juga mereka bakal jodoh, mama yakin itu. Kamu tahu kan Tio itu dari keluarga terpandang. Udahlah, biarin aja. Nggak usah ganggu-ganggu adik kamu. Tapi dia melakukan hal kayak gitu di kamar mah. Gimana sih? Aku kan nggak pengen adikku kenapa-napa. Udahlah, kau diam aja lah Rudy, nggak usah ikut campur ya. Akhirnya si Rudy tidak bisa berbuat apa-apa dan dia angkat tangan. Beberapa tahun sudah mereka melakukan hal tersebut di kamarnya Cynthia. Respon dari mamahnya Cynthia ya tutup mata guys. Beberapa tahun kemudian sampailah nih akhir semester. Jadi si Tio mendapatkan pelatihan dari kampusnya ke luar pulau. Si Cynthia memohon-mohon kepada si Tio agar jadi nggak usah jauh-jauh lah sampai keluar pulau. Tapi jawaban si Tio, nggak bisa lah Beb, orang yang memutuskan untuk tugas di luar pulau ini ya dari kampus, bukan dari aku. Aku nggak bisa membantah ya. Pokoknya aku janji aku nggak akan ninggalin kamu dan aku akan setia sama kamu. Pegang janjiku Beb. Begitulah si Tio meninggalkan janji-janji manis kepada
Cynthia. Sebulan 2 bulan hubungan jarak jauh mereka berlangsung baik. Si Tio rajin nih ngirim surat ke Cynthia karena pada zaman tersebut untuk handphone masih jarang ya dipergunakan oleh orang-orang di Indonesia. Sampai di beberapa bulan berikutnya si Tio nggak ada kabar. Bingung lah si Cynthia ini. Gimana ini ya, kok pacarku nggak ada kabar, nggak ngirim surat ke aku. Khawatir dia si Cynthia. Akhirnya dia lapor ke mamahnya itu. Mamahnya bingung juga. Akhirnya mamanya Cynthia datang nih ke rumah salah satu keluarga dari Tio. Jadi dia nanya nih, itu ponakan kamu kenapa nggak pernah ngasih kabar ke anakku? Kalian tahu apa jawaban dari omnya Tio? Dia bilang gini omnya, loh bukannya beberapa hari yang lalu kan si Tio menikah di sana? Kamu nggak tahu ya? Gimana aku mau tahu? Kata mamanya Cynthia. Aku kira anakmu dan ponakanku putus loh. Jadi aku nggak ngasih kabar ke kamu. Mendengar pernyataan tersebut, mamanya Cynthia shock. Langsung mama Cynthia pulang dan memberikan kabar tersebut ke Cynthia. Cynthia pun berontak nih. Dia nggak pengen dong kehilangan pacarnya. Teriak-teriak dia. Balikin Tio, Ma! Balikin Tio! Tio itu milikku. Gak bisa nak, dia udah nikah di sana. Kenapa dia nikah mendadak? Mama juga nggak tahu. Terus Cynthia ngomong gini ke mamanya, Mama nggak tahu ya. Selama ini aku ngapain sama Tio di kamar? Mama tahu kok, nah Mama tahu. Iya, aku udah rusak, Ma. Aku udah hancur. Kenapa Mama selama ini nggak nasehatin aku untuk nggak pacaran di kamar? Iya nak, Mama pikir kalian berjodoh. Mama nggak tahu, maaf ya nak. Enggak, aku maunya Tio. Mama tahu selama ini aku dikasih obat atau apalah yang membuat aku tidak hamil. Aku udah rusak, aku udah hancur, Mama. Mama jahat sama aku, gak nasehatin aku. Teriak si Cynthia sambil melemparkan benda-benda ke mamahnya. Tuh, kena tuh kepala mamahnya yang di sini, bocor tuh, keluar darah tuh kepala mamahnya. Mamanya teriak juga, ayo lempar lagi Cynthia, semua salah mama, lempar lagi. Begitu terus tuh seharian tuh. Bapaknya dan Mas Rudi nggak bisa berbuat apa karena Cynthia benar-benar frustasi dan depresi. Saat Cynthia sedang berkuliah pun dia bertemu dengan beberapa pria. Lagilah dia melakukan hal yang sama dan ditinggalkan juga oleh pria-pria tersebut. Kayaknya si Cynthia ini nggak belajar ya dari pengalaman pertamanya. Depresi tuh lagi Cynthia. Bertahun-tahun seperti itu. Marah-marah dia Cynthia ke orang-orang di sekitarnya. Balik lagi nih ke masa saat Mila duduk di kelas 3 SD ya. Kan dia tinggal bersama kakek, nenek, dan tantenya. Jadi pada hari Minggu, Mira lagi asik-asiknya nih nonton kartun di TV. Lucu sambil ketawa-ketawa dia si Miranya. Tiba-tiba si Tante Cynthia keluar dari kamarnya dan langsung merusak TV-nya. Dipencet gitu sampai rusak. Nangis kan si Miranya karena dia kan masih kecil, dia takut lihat tantenya sebuas itu. Laporlah tuh ke neneknya dan neneknya nggak bisa ngomong apa-apa. Lagi nih misalnya si Mira melihat neneknya lagi belanja ke warung. Nenek aku ikut ya, aku juga mau belanja snack di warung. Mendengar hal tersebut, Tante Cynthia langsung keluar nih. Langsung mencubit si Mira. Belanja aja terus. Udah masuk, dicubit si Mira sampai biru. Nangis lagi si Mira. Dan neneknya gak bisa berbuat banyak. Ada satu hal lagi nih, misalnya si Mira lagi makan nih. Kalian tahu kan Mira, dia badannya bisa dikatakan kurus ya guys ya. Jadi Mira lagi mau ngambil makan, ngomong gini si Tante Cynthia, nggak usah ngambil banyak-banyak, dikit-dikit aja ngambil ya. Awas ngambil banyak-banyak, cubit kamu. Gitu Tante Cynthia teriak. Udah akhirnya Mira karena saking keselnya, dia cuma ambil nasi dikit, sama lauk dia nggak ngambil, cuma ngambil saat itu lagi masak sayur nangka, ngambil kuah nangka dan nangkanya sedikit. Habis itu dia minum nih, minumnya tahu kalian air apa? Karena dia saking keselnya sama tantenya, akhirnya dia ngambil air di sumur, dia minum tuh di depan Tante Cynthia. Dan Tante Cynthia
sambil tersenyum bangga dong melihat ponakannya minum air sumur. Seharusnya kan dia ngomong gini Tante Cynthia-nya, jangan kayak gitu. Intinya Tante Cynthia senang nih melihat ponakannya menderita. Ada nih satu ponakan yang sangat disayang sama Tante Cynthia. Anggaplah namanya Ivan. Jadi Ivan ini sama Mira beda usianya sekitar 3 atau 4 tahun ya guys ya. Si Ivan datang nih ke rumahnya Tante Cynthia. Tante Cynthia langsung ngomong gini, Ivan, ponakanku yang paling ganteng, yang paling aku sayang, dipeluk tuh si Ivan. Si Mira mikir, mungkin lah mukanya mirip mantannya kali ya, makanya disayang kali ya. Masa di depan anak kecil memperlakukan keponakan dengan berbeda-beda. Pada suatu hari, Mas Rudi, yakni ayahnya Mira, lagi nelpon Tante Cynthia nih. Dia nasehatin Tante Cynthia supaya tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Mendengar nasihat tersebut, Tante Cynthia ngamuk nih. Jangan kamu coba nasehatin aku gak bisa. Teriak-teriak tuh Tante Cynthia. Tutup teleponnya dan dia maki-maki si Mira. Bilang tuh sama ayahmu, ngurus-ngurus orang kayak gak ada kerjaan lain. Dimarahin tuh Mira habis-habisan. Kenapa Mira yang dimarahin? Mira kan anak kecil guys. Kan takut Mira, trauma, dia gemetar dia ngeliat Tante Cynthia yang berapi-api, marah. Serem tuh Cynthia tuh ngeliatnya tantenya kayak gitu ya. Pada suatu waktu, datanglah kedua orang tuanya Mira, yakni Mas Rudi dan istrinya, ke rumah ibunya tersebut. Dia nengok nih kabar anakku kayak gimana. Si Mira ngelapor nih apa hal yang udah dilakukan tantenya ke dia. Trauma dia, aku takut tinggal di sini. Tantenya itu stres apa gimana? Mau pergi, nggak mau tinggal sama tante. Kakek nenek baik, cuma tantenya aneh. Nangislah dia. Namanya anak kecil ya guys ya, umur berapa? 9 tahun atau 10 tahun itu. Ngeliat orang teriak-teriak kayak gitu, pastilah takut ya guys ya. Karena mendengar hal tersebut, akhirnya mamanya Mira memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Dia balik nih ke kota X tersebut, tinggal bersama Mira. Dan Mira akhirnya keluar dari rumah tersebut. Sebenarnya dia masih senang tinggal di sana karena ada kakek dan neneknya yang baik. Tapi mau gimana lagi, tantenya itu yang buat dia takut guys. Sampai sekarang pun saat usia Mira sekitar 30 tahun, apabila dia bertemu dengan tantenya, dia masih ingat hal tersebut guys, dan dia trauma. Jadi yang Mira ingin tanyakan ke kalian guys, apabila ada seseorang yang berbuat hal yang negatif bersama pasangannya, dan pasangannya meninggalkan dia, lalu orang tersebut depresi dan melampiaskan depresinya kepada orang di sekitarnya, apa yang harusnya Mira lakukan? Coba kalian komen di bawah ini ya guys ya. Masukan kalian sangat bermanfaat buat Mira ya. Sekian dulu ya guys cerita dari aku. Jika kalian punya cerita yang menarik lainnya, silakan kirim ke email di bawah ini. Aku tunggu ya cerita dari kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di CPH by Madin 14. Cerita pengalaman hidup dari kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!